Mau gue kuras habis ini makanan juga? Bukan urusan lo, dasar Buset Sarah, dia manggil gua dong. Gua baik-baik aja. Kok bisa-bisanya mereka yang tidak punya otak itu memasukkan gua ke rumah sakit jiwa? Dasar manusia-manusia sialan. Mereka semua yang gila, gua yang disalahin. Aduh, perut gua melilit ini, lapar banget. Di rumah sakit jiwa makanannya seperti sampah. Tidak layak buat gua. Nah, kebetulan sekali ada kawinan ini. Gua ikut masuk aja deh. Pura-pura jadi tamu dari keluarga mereka. Lagi pula gak ada yang tahu siapa gua. Apa lo lihat-lihat? Mau gua colok mata lo, ha? Bakal habis piring segunung ini. Gua lagi lapar. Kalau bisa, gue makan kalian juga yang julid sama gua. Oh ya, nanti abis ini bakal gua sikat habis siomay, kambing guling, zupa-zup, sama ice cream di pojok sana. Hahaha. Emang cerdas tiada tanding otak gua ini. Biar tahu rasa itu tuan rumah yang kaya, makanannya gua habiskan. Apa lo pandang-pandang gua? Mau gua remukan tulang lo? Jangan bikin masalah ya sama gua. Coba tinggali ke arah meja prasmanan. Itu bukannya Bu Marsia anu galak teh. Bukannya dia masuk rumah sakit jiwa. Iya, Neng. Benar itu Bu Marsi. Kenapa dia bisa ada di sini? Sugan Bu Marsi sudah sembuh dari sakitnya. Bisa jadi, Neng. Lihat piringnya. Makanan ditumpuk tinggi banget kayak mau bikin gunung. Seram banget mukanya. Kayak mau menelan orang hidup-hidup. Mungkin dia lapar pisan teteh. Makanya balas dendam makan banyak. Iya teh, Bu Marsi. Wah, ibu sudah keluar dari rumah sakit jiwa. Bu Marsi, kita kaget banget ngelihat ibu ada di sini. Kaget lihat gua. Emang gua setan? Dan apa-apaan lo, Neng? Sebut-sebut rumah sakit jiwa, ha? Maksud lo, gua gila gitu? Bukan begitu maksud saya Bu Marsi. Kita cuma nanya. Soalnya kalian berdua itu tingkahnya menyebalkan. Bu, santai Bu. Jangan teriak-teriak kayak begitu. Ya sudah, bahas anu lainnya. Bu Marsi, kok bisa ada di hajatan ini? Saudara ibu, anu mana? Dari pria atau wanitanya? Dengar ya, Neng, si kutu kupret. Gua di sini itu tamu kehormatan. Kalian gak usah tahu saudara gue yang mana. Kalian berdua itu hama. Cuma jadi pengganggu di sini. Dasar udik. Ini Ibu Marsi marah-marah mulu, padahal kita tanya baik-baik. Ya teh, mending kita pergi aja yuk. Di sini panas pisan. Iya, ayo Neng. Yang waras menghindar saja. Hari kemudian di ballroom sebuah gedung yang disulap menjadi tempat resepsi pernikahan, kembali lagi Bu Marsi melancarkan aksinya. Hehehe, cuma modal amplop kosong begini doang. Gampang banget membodohi manusia-manusia bodoh di gedung ini. Yang penting amplop masuk kotak. Dan saatnya gua menjarah semua makanan. Masa bodoh sama pengantinnya. Yang penting perut gua kenyang, makan gratisan. Hahaha. Siapa sih perempuan kampung ini? Loh, Bu Marsi, dandanan kucel, kelakuan kayak orang kelaparan, numpuk makanan piringnya sampai tinggi begitu. Ada masalah sama gua, Bu Susan? Iyalah, gua punya masalah sama lo. Mana ada gua punya kerabat atau kenalan modelan sampah kayak begini? Mulut lo gak pernah disekolahin ya nenek sihir? Gua datang ke sini karena gua kenal salah satu pengantinnya. Halah, mana ada mereka kenal lo, Bu Marsi. Dasar buka tembok, ini pesta ratusan juta rupiah. Bukan dapur umum buat gelandangan kelaparan kayak lo, Bu Marsi. Pergi gak lo dari sini sebelum gua panggil security buat seret lo keluar kayak anjing jalanan. Bajingan lo ya, berani-beraninya lo sebut gua anjing jalanan. Muka lo tuh penuh dempul, sok kaya tapi pelitnya setengah mati. Gua sumpahin hancur acara lo. Jangan mentang-mentang banyak harta lo ya, terus bisa injak-injak gua. Makanan busuk kayak gini aja lo bangga-banggain. Cueh! Kurang ajar banget ya mulut lo, bikin kotor pemandangan acara gua aja. Keluar lo manusia gila, keluar sekarang. Gak usah lo usir ya, gua udah kenyang di sini. Gua mau pergi.
dasar babi gendut. Kejadian kemarin tak menyurutkan langkah Bu Marsi. Hari berikutnya, ia justru tampil lebih berani menyusup ke pesta pernikahan yang jauh lebih mewah. Hahaha, makin dilarang makin nekat gua. Pesta yang ini sekarang 10 kali lebih mewah dari pesta si ibu Susan anjing itu. Makanan mahal begini emang cuma pantas buat perut gua. Gua habisin aja deh semua. Gak bakal tekor juga yang punya hajatan. Kalian lihat deh, ibu-ibu yang di pojokan meja itu. Kok rakus banget ya Asda? Makanan sampai ditumpuk tinggi menggunung begitu. Kayak nggak pernah makan seumur hidup. Kayaknya itu Bu Marsi bukan sih? Astagfirullah, iya benar, itu Bu Marsi. Bukannya dia masuk rumah sakit jiwa ya? Iya Lis, jangan-jangan dia udah sembuh. Yakin Nek, Diana lapangan bola kali ya? Alemong deh. Jadi curiga gua Raisa, jangan-jangan Bu Marsi tamu tadi undang yang cuma mau numpang makan gratis. Bisa aja Asda, nggak mungkin saudara gua ujuk-ujuk kenal sama Bu Marsi. Gilingan, bisa-bisa habis Nek. Semua di Makarena Diana. Bener kata si Udin, apa mau kita samperin aja dia? Sudah Asda, nggak usah diperpanjang, biarin aja. Tapi Raisa, kalau dibiarkan, nanti dia makin ngelunjak deh. Dan bakal malu-maluin ke yang punya acara. Apalagi dia kan suka bikin masalah. Emberan. Gak apa-apa guys, makanan di pesta ini kan melimpah banget. Gak bakal kekurangan cuma gara-gara piring dia membunuh. Anggap saja kita lagi berbagi rezeki sama orang yang mungkin lagi butuh, daripada kita bikin keributan dan merusak suasana bahagia pengantin. Lebih baik kita diamkan saja. Bener juga sih Nek, kasihan Diana. Gak usah diurusin. Tuh organda kalau kebanyakan Makarena juga ujung-ujungnya Matilda. Bener gak sih? Iya bener juga ya, gak usah diurusin. Yuk, kita belum foto-foto loh sama pengantinnya. Mah, Asda mau tanya deh, Asda ngeliat Bu Marsi di sana. Apa bener Bu Marsi baru aja keluar dari rumah sakit jiwa? Iya Asda, emang bener. Bu Marsi baru pisan beberapa hari iya keluar dari sana setelah selesai menjalani perawatan. Pantes saja kemarin, sifatnya aneh banget mah. Piringnya diisi makanan sampai tinggi menggunung dong. Kayak nggak makan berminggu-minggu. Asda hampir mau negur, tapi ditahan sama anak-anak. Justru itu masalahnya Asda. Lainnya istirahat di rumah, Bu Marsi itu sekarang malah punya tabiat buruk yang makin parah pisan. Dia itu hobi menyusup ke kondangan-kondangan orang yang sama sekali tak ngundang dia. Astagfirullah, jadi dia datang ke acara itu cuma buat numpang makan gratisan tanpa diundang gitu mah. Bukan cuma makan segunung di tempat, tapi dia juga nekat bawa kantong plastik buat menguras lauk pauk sama kue parasmanan. Kamari, Mama sama Teteh ketemuan langsung sama dia di salah satu acara. Pas kita negur baik-baik, dia malah ngamuk coba. Ya ampun, kasihan juga ya mah. Bukannya makin sembuh, malah makin beringas dan merugikan orang banyak. Keserakahan Bu Marsi makin menjadi-jadi hingga batas kesabaran orang-orang di sekitarnya kembali diuji. Oh, mubazir kalau dimakan di sini. Semua lauk enak ini harus masuk kantong plastik gua. Lumayan buat stok makan seminggu di rumah. Gak perlu keluar duit sepeser pun. Biar tekor sekalian yang punya hajatan. Peduli setan gua. Permisi Bu, maaf banget ya Bu. Kalau boleh saran, ambil secukupnya saja untuk dimakan di tempat. Kasihan tamu-tamu lain yang di belakang belum pada kebagian lauknya. Siapa lo berani-berani ngatur cara makan gue ha? Suka-suka gua mau bungkus berapa banyak juga. Bukan mengatur Bu Marsi, tapi yang lain juga belum kebagian. Makan saja secukupnya, boleh kok Bu. Halah, lo masih bocil, tapi sok tua lu. Gak usah ngurusin hidup gua. Pergi deh lu sana. Nenek sihir, masih inget gak lo sama gua? Halah, si Adiba Adibrut malah ikut campur segala. Mau apa lu kesini? Hei, temen gua ini menegur baik-baik ya.
Lu gak punya otak apa gimana? Ini acara orang, bukan dapur umum milik nenek moyang lo. Datang gak diundang malah maruk ngerampok makanan. Kurang ajar banget lu ya, Adiba. Bilang gua mau merampok. Mau gue kuras habis ini makanan juga. Bukan urusan lo. Dasar Buset Sarah, dia manggil gua dong. Lawan gak nih? Udah Adiba, jangan diperpanjang. Heh, tua bangkanya nggak tahu malu. Kalau gua lu maknya dari segala dasar serakah gila. Muka lo udah tebel banget ya, sampai gak mempan dikasih tahu. Berisik lu. Lihat tuh, baju lo udah kayak Elsie. Buset, gua dibilang Elsie dong Sarah. Adiba, udah Adiba. Gak enak nih diliatin tamu-tamu yang lain. Heh, gua masih sabar ya. Keluar gak lo dari sini sebelum gua seret dan gua permalukan di depan orang-orang. Cueh, bodo amat sama bacaan lo, Adiba. Yang penting kantong plastik gua udah penuh lauk yang enak-enak. Persediaan makan gua udah lebih dari cukup. Dasar kalian anak-anak Pergi juga tuh dia. Sarah, emang baju gua kayak Elsie ya? Ya lo juga bisa-bisanya pakai baju begini ke kawinan orang. Baju dari mana sih Adiba? Gua pinjem ini dari si Desi, wari Taman Lawang. Ya pantes lah, ada-ada aja sih lo Adiba. Bu Marsi melahap makanan-makanan itu secara membabi buta. Tangannya yang belepotan bumbu bergerak cepat dari satu kantong ke kantong yang lain. Mukanya penuh noda minyak dan matanya melotot kesetanan. nikmat banget. Ini baru namanya hidup mewah. Biar tahu rasa orang-orang bodoh yang coba menghalangi gua tadi. Perut gua kenyang, kantong gua penuh dengan makanan. Aduh, jadi nggak sabar besok pagi gua mau cari acara kawinan yang lebih mewah lagi. Gua bakal kuras semua prasmanannya sampai tekor tuh tuan rumah. Hahaha. Adiba, tunggu. Jangan dimakan dulu makanan yang di piring itu. Ella, kenapa lagi sih Sarah? Gua kan lapar banget. Habis adu mulut sama nenek sihir tadi. Tadi pihak catering bilang semua stok lauk dan makanan di sesi ini dipastikan sudah basi karena ada kesalahan pendingin dari tadi siang. Sekarang semuanya lagi ditarik dan semua mau diganti total sama sajian yang baru. Basi semua. Astagfirullah. Iya, jadi harap bersabar ya Adiba. Makanan yang baru sedang OTW ke sini. Bentar lagi akan disajikan. Bentar. Lah terus, makanan gila-gilaan yang dibungkus dan dibawa kabur sama Bu Marsi tadi itu basi semua dong. Astagfirullah, iya lagi. Semua yang dimasukin ke kantong plastik dia itu makanan yang sudah tercemar dan basi Adiba. Kembali ke rumah Bu Marsi, lampu ruangan mendadak remang-remang. Bu Marsi yang baru saja menelan gigitan terakhirnya mendadak menghentikan kunyahannya. Matanya melotot hebat, memegang perutnya yang membesar dan memar kebiruan. Aduh, perut gua kenapa ini? Kok panas sekali? Melilit, kayak dicakar-cakar. Oh, panas banget sumpah. Tolong, gua nggak bisa berdiri lagi. Rasanya gua mau mati. Tolong. Wajah Bu Marsi perlahan-lahan berubah menjadi biru lebam akibat racun makanan basi yang menggerogoti tubuhnya. Tidak lama dari itu, Bu Marsi tak bergerak lagi. Keserakahan yang membutakan hati berakhir dengan azab yang mengerikan. Bu Marsi harus membayar mahal tabiat buruknya, terbaring kaku akibat racun yang sudah menjalar ke dalam tubuhnya. As the